Jadi saya mempersilahkan kita bersama-sama bersyukur di hadapan Tuhan. Jelas setiap kita boleh bersyukur di hadapan Tuhan, mengungkapkan apapun yang sudah Tuhan lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Inilah keberadaan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dengan segala apa yang kami miliki, kami sudah menaikkan pujian, dan kami saat ini juga sudah memberikan ucapan syukur kami ke hadapan-Mu. Kami tahu bahwa segala ucapan syukur yang kami panjatkan ini tidak sebanding dengan apa yang sudah Engkau lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah kami di dalam hidup kami, apapun keadaannya, kami tetap belajar untuk bersyukur dan bersyukur. Karena itulah yang Kau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saat ini kita akan berdoa syafaat bersama-sama, menyerahkan untuk beberapa pokok doa yang sudah tertera, dan saya akan memimpin. Tuhan, terima kasih hari ini kami tetap mengucap syukur. Boleh tetap bergereja di GKI Immanuel. Mengucap syukur Tuhan tetap menyertai gereja kami ini sampai saat ini. Dengan segala kegiatan yang ada, baik secara Zoom maupun secara langsung, ibadah onsite di gereja. Kita melihat Tuhan boleh menolong sampai saat ini. Dan Tuhan boleh menyertai sampai saat ini. Ada orang-orang yang boleh bersedia melayani di dalam gereja kami ini. Dan mengucap syukur ada hamba Tuhan, ada majelis, ada staf dan karyawan yang boleh bersatu bersama-sama melayani. Kami rindu ya Tuhan, pelayanan kami ini berkenan di hati-Mu. Sucikan setiap kami, layakkan kami untuk benar-benar menjadi satu kesatuan untuk kemajuan gereja-Mu. Menyerahkan di dalam segala kegiatan-kegiatan yang ada. Segala hal yang direncanakan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Menyerahkan saat ini untuk hamba Tuhan, majelis, staf, dan karyawan di gereja kami, dengan segala pergumulan yang ada. Kami tahu ya Tuhan, kalau Kau telah memilih setiap kami, Tuhan sendiri yang akan boleh memampukan setiap kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Hingga sampai akhirnya nanti ketika tugas itu tidak diberikan lagi, biarlah kami tetap setia mengikut Engkau. Saat ini kami juga berdoa mengingat untuk penginjil hijau di dalam segala pergumulan yang beliau hadapi, menyerahkan juga penginjil hijau di dalam melakukan pelayanan menjadi pembimbing dari Komisi Wanita. Bersama dengan pengurus Komisi Wanita, biarlah penginjil hijau boleh Tuhan pakai menjadi berkat. Setiap ide pemikiran yang ada bersama dengan pengurus Komisi Wanita, biarlah itu boleh menjadi berkat. Setiap program-program yang direncanakan boleh menjadi kesaksian yang indah, teladan yang indah juga. Dan juga boleh mempertumbuhkan iman kerohanian para wanita di gereja kami ini. Kami juga menyerahkan penginjil hijau di dalam segala kondisi kesehatan. Kami menyerahkan Tuhan berikan kesehatan, kekuatan daripada-Mu. Terutama kami juga menyerahkan penginjil hijau di dalam segala pergumulan yang dihadapi. Tuhan sendiri yang akan boleh tetap menyertai penginjil hijau, boleh tetap melindungi, menyertai penginjil hijau. Menyerahkan juga pada saat ini ya Tuhan, untuk keluarga yang tidak bersama penginjil hijau yang ada di Jakarta, Tuhan lindungi mereka juga.
masing-masing satu persatu. Tuhan lindungi sertai mereka semua. Kami menyerahkan seluruh pelayanan penginjil Ijo supaya boleh tetap menjadi kesaksian dan berkat yang boleh menyenangkan hati. Pada saat ini kami juga mengingat untuk Ibu Picu dan Ibu Tantri di dalam tugas tanggung jawab sebagai majelis. Mengucap syukur sampai saat ini Tuhan tetap memampukan kedua hambamu ini boleh tetap melayani bersama-sama dengan segala tugas dan tanggung jawab yang ada. Mengucap syukur untuk mereka berdua yang boleh sampai saat ini melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Dan kami tetap merindukan di dalam segala jabatan kemajelisan boleh tetap dilakukan dengan hati yang penuh semangat, sukacita sampai selesainya nanti. Dan kami juga menyerahkan untuk usaha pekerjaan dari Ibu Picu maupun Ibu Tantri. Tuhan akan boleh menjadikan mereka berdua menjadi kesaksian dan berkat. Beserta dengan seluruh keluarga yang mendampingi, baik yang ada di Malang, di luar kota. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Tuhan boleh menyertai mereka masing-masing. Tuhan boleh tetap memampukan mereka menjadi keluarga yang boleh tetap mencintai Tuhan. Tetap kembali kepada Tuhan. Tetap mengingat cinta kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Kami rindu keluarga dari Ibu Picu maupun Ibu Tantri boleh tetap menjadi juga kesaksian dan berkat dimanapun mereka berada. Mungkin mereka ada yang masih studi, ada yang masih sekolah. Tuhan lindungi sertai untuk para cucu dan para anak yang ada dari Ibu Picu dan Ibu Tantri. Kami menyerahkan juga untuk pasangan yang mendampingi Pak Ajo dan juga untuk Pak Agustino. Tuhan sendiri akan boleh menyertai para suami ini boleh tetap mendukung pelayanan istri dan mengucap syukur sampai saat ini. Tuhan berikan hati untuk tetap setia mengikut Tuhan dan juga setia di dalam segala pergumulan yang ada. Terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk Bapak Heri dan juga Mas Suci yang melayani di gereja kami. Berdoa untuk Mas Suci, mengucap syukur, dia boleh percaya kepada Engkau. Kami rindu biarlah Tuhan sendiri yang boleh tetap memberikan iman kerohanian yang makin bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga ketika melayani di gereja kami ini, dia juga mendapatkan satu sukacita, semangat untuk melayani, semangat untuk dipertumbuhkan iman kerohaniannya. Pada saat ini kami juga menyerahkan pergumulan pasangan hidupnya nanti. Tuhan, kami rindu Mas Suci boleh menemukan seorang pasangan yang mencintai Tuhan juga, sehingga boleh bersama-sama bentuk satu keluarga yang memuliakan nama Tuhan. Menyerahkan juga untuk Pak Heri yang masih belum percaya kepada Engkau bersama dengan seluruh keluarga. Tuhan, mohon belas kasih-Mu buat Pak Heri, supaya suatu saat nanti Pak Heri boleh percaya kepada Engkau, mengerti siapa Tuhan di dalam hidupnya, dan boleh belajar percaya hanya kepada Engkau sendiri ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan juga biarlah Tuhan sendiri yang boleh menyertai seluruh keluarganya juga. Tuhan lindungi sertai mereka. Untuk mereka boleh nantinya Tuhan boleh mendengar permohonan doa kami ini sehingga mereka boleh percaya kepada Engkau. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk gereja kami yang pada tahun ini, pada hari ulang tahun yang ke-40. Satu usia yang sudah tidak muda lagi, tetapi usia yang membuat gereja ini kembali mengerti bagaimana visi misi yang sudah ada. Kami mengucap syukur ada panitia yang sudah terbentuk untuk HUT ini. Tuhan pakai setiap mereka untuk boleh dipakai untuk jadi berkat, terutama di dalam acara HUT ini. Menyerahkan segala persiapan-persiapan yang ada. Tuhan pimpin sertai setiap mereka. Tuhan berikan juga untuk rencana-rencana yang akan dilakukan menuju ke HUT yang ke-40 ini, Tuhan sendiri yang akan boleh sertai. Dan kami menyerahkan juga untuk jemaat-Mu juga ketika terjadi HUT yang ke-40 ini, dari perayaan biarlah jemaat juga kembali melihat Tuhan, kembali melihat penyertaan Tuhan, dan juga boleh dibangun kerohanian menjadi satu momen kebangunan di dalam kerohanian mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh pergumulan dari gereja kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan lindungi sertai semuanya. Terima kasih.
Kami pada saat ini juga berdoa untuk Komisi Pemuda Remaja di tempat kami. Mengucap syukur ada Pak Suryanto yang mendampingi mereka, mendampingi bersama dengan pengurus sebagai pembina. Tuhan sendiri yang akan boleh menyertai Pak Suryanto dan semua pengurus untuk bekerja bersama-sama, untuk benar-benar bersatu hati memajukan komisi ini. Mengucap syukur untuk hari demi minggu kebaktian yang kedua boleh berjalan dengan baik. Kami merindukan ada pemuda remaja lain yang boleh bergabung bersama-sama dengan kami, beribadah bersama-sama kami. Biarlah mereka punya kerinduan setelah lama tidak bertemu, ada kerinduan untuk kembali datang beribadah di gereja. Pada saat ini kami juga menyerahkan setiap pengurus yang ada, apa yang sudah dipercayakan Tuhan pakai setiap mereka. Untuk Tuhan membuat mereka makin mencintai Tuhan di dalam kepengurusan yang dipercayakan. Juga menyerahkan kehidupan mereka, baik mereka ada yang suci ataupun ada yang bekerja. Tuhan pimpin setiap pengurus yang ada. Begitu juga anggota-anggota yang ada. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam dengan pimpinan kasih Tuhan. Setiap program-program Komisi Pemuda Remaja yang sudah dirancangkan, biarlah itu boleh terrealisasi dan membawa dampak pertumbuhan kerohanian iman bagi setiap pemuda remaja yang ada. Menyerahkan di dalam pergumulan setiap mereka, ada yang studi, mungkin ada yang kuliah, bekerja, atau mungkin mereka lagi mengikuti ujian-ujian akhir, ataupun ada yang menyelesaikan skripsi. Tuhan, kami rindu Tuhan boleh menyertai setiap mereka, memampukan mereka, boleh tetap belajar dan bersandar kepada Engkau di dalam kehidupan mereka. Menyerahkan untuk mereka di dalam pergumulan mencari pekerjaan, ataupun mencari sekolah di jenjang yang berikutnya. Tuhan, kiranya Tuhan boleh pimpin setiap mereka. Tuhan berikan mereka hikmat apa yang harus mereka putuskan di dalam setiap masa depan yang ada di depan mereka. Dan menyerahkan juga orang tua setiap mereka, Tuhan lindungi sertai mereka. Dan cukupkan biaya untuk mereka yang melanjutkan studi di jenjang yang berikutnya. Dan menyerahkan juga setiap anak-anakmu di dalam pergumulan, di dalam memperoleh teman hidup. Tuhan sendiri yang akan boleh memimpin setiap mereka, memberikan hikmat-Mu untuk pasangan hidup mereka nanti. Hingga kami rindu bahwa setiap pemuda remaja boleh memilih pasangan hidup yang mencintai Tuhan. Sehingga mereka boleh membangun keluarga yang mencintai Tuhan. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan pimpinan kasih-Mu. Untuk setiap pemimpin KTB di dalam kelompok-kelompok yang ada, Tuhan berkati juga. Biarlah itu boleh menjadi sarana pertumbuhan iman pemuda remaja yang ada. Kami menyerahkan juga untuk pemuda remaja yang sudah lama mungkin mengalami kemunduran iman. Tuhan, kami rindu Tuhan sendiri yang akan menyertai mereka, memanggil mereka kembali untuk kembali melihat kepada Tuhan. Tuhan, pada saat ini kami juga menyerahkan untuk bidang misi di gereja kami ini. Setiap hari Senin kami melakukan doa misi. Dan kami rindu melalui doa misi ini kami boleh bersatu hati mendoakan beberapa lembaga-lembaga misi yang sudah bekerja sama dengan gereja kami. Dan menyerahkan setiap pergumulan-pergumulan yang ada, baik dari WEC, dari Pancaran Anugerah, LPMI, dan Garam Budaya. Menyerahkan supaya kerjasama yang ada boleh tetap terjalin dengan baik. Dan setiap kami, anak-anakmu boleh punya kerinduan untuk ikut ambil bagian di dalam doa misi ini. Mencoba peka, mencoba melihat dan peduli tentang orang-orang atau suku-suku yang belum terjangkau oleh Injil dan mendoakan setiap mereka. Biarlah kami juga belajar peduli bahwa ada orang-orang yang perlu didoakan, baik itu utusan-utusan yang ada di dalam menjangkau setiap suku-suku yang ada. Sehingga kami juga bisa melihat bahwa kalau kami boleh bisa menerima keselamatan, itu karena kasih kami Tuhan. Dan biarlah itu tidak hanya kami pegang sendiri, tapi itu boleh dibagikan, itu boleh diceritakan kepada orang-orang yang belum percaya.
terutama bagi keluarga kami yang belum percaya kepada Engkau. Tuhan, mampukan kami jadi kesaksian dan teladan yang indah baik di dalam perkataan perbuatan. Mampukan ya Tuhan, kami punya kehidupan bermisi dan boleh menyenangkan hati, menjadi berkat di sekeliling kami. Kami mengucapkan doa kami ini hanya ke dalam tangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah sampai di hari yang kelima, yaitu di mana temanya adalah solusi teragung. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada sebuah cerita yang menarik yang menurut buku ini menjadi satu hal yang mencengangkan, begitu juga mengharukan. Diceritakan di dalam kisah ada seorang pemimpin, ya, ada seorang pemimpin pejuang yang adil dan bijaksana. Dia bernama Samila. Nah, Samila ini disegani dan dihormati oleh banyak orang. Suatu hari, ia mendapat laporan tentang adanya pencurian makanan. Makanan yang sangat penting pada masa perjuangan, apalagi bagi para pejuang. Nah, di sini Samila bersama dengan timnya, yaitu bersama dengan orang-orang para pejuang ini, mereka ada di dalam tempat yang mungkin lebih terasing gitu ya. Jadi tidak ada di dalam negaranya. Nah, akhirnya ketika ketahuan itu menjadi satu gangguan ketika makanan ada yang dicuri gitu ya, ada pencuri makanan. Karena ketika mereka ini jauh dari negaranya, tentu mereka kalau kekurangan makanan itu akan menjadi kesulitan tersendiri. Akhirnya Samila begitu marah dan langsung mengeluarkan perintah untuk menangkap siapa pencuri makanan itu. Siapapun yang kedapatan sebagai pencuri akan dicambuk 50 kali di mukamu. Akhirnya pencarian pun segera dilakukan. Pencurinya langsung tertangkap. Ternyata pencuri itu adalah ibu Samila sendiri. Nah, Samila benar-benar menghadapi satu dilema. Di satu sisi, ia tentu saja mengasihi ibunya dan tak ingin ibunya dihukum. Ibunya harus dicambuk sebanyak 50 kali. Namun di sisi lain sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, ia tentu harus menegakkan hukum dan perintahnya harus tetap dilaksanakan. Bagaimana ia menangani masalah itu? Satu sisi dia mengasihi ibunya, tapi satu sisi sebagai seorang pemimpin dia harus melakukan keadilan. Nah, pada detik-detik yang menegangkan itu, kemudian Samila mulai melepas pakaiannya. Ia kemudian menyuruh para algojo untuk mencambuk tubuhnya yang tanpa baju itu sebagai ganti ibunya. Dengan mengorbankan dirinya sendiri, Samila telah menegakkan keadilan, sekaligus menunjukkan kasihnya yang besar kepada ibunya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merenungkan bahwa dosa tidak hanya membawa akibat yang mengerikan bagi manusia, tetapi juga menghadapkan Tuhan pada tuntutan kasih dan keadilannya sendiri. Karena dia tidak dapat menyangkali dirinya sendiri. Nah, memang di satu sisi Tuhan itu maha kasih. Di Yeremia pasal 31 ayat 3 mengatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Nah, yang maha kasih ini seperti ini tidak mungkin membiarkan manusia yang dikasihinya binasa. Nah, kekekalan kasihnya membuat Tuhan tidak dapat berhenti mengasihi manusia, meskipun manusia sudah berdosa dan menentang. Sekali lagi ya, kekekalan kasihnya membuat Tuhan tidak dapat berhenti mengasihi manusia, meskipun manusia sudah berdosa dan menentangnya. Di sisi lain, tadi dikatakan bahwa Tuhan itu maha kasih.
Namun di sisi lain, Tuhan itu maha adil. Keadilannya yang tidak tertandingi, tidak sekali-kali akan membebaskan orang bersalah dari tuntutan. Itu diambil di Keluaran 34 ayat 7b. Jika dia tidak menghukum yang bersalah, dia bukanlah Allah yang adil. Kebenaran dan kebijaksanaannya akan dipertanyakan. Nah, kemahakuasaannya tidak akan melampiaskan murka kekal terhadap kejahatan yang menentang kemuliaannya. Inilah situasi yang nampaknya membuat Tuhan seakan-akan menghadapi dilema. Namun Tuhan bukanlah Tuhan yang dapat tersudut atau disudutkan. Lihatlah betapa mengherankan dan mengharukan cara Tuhan melepaskan masalah itu. Kisah Samila hanyalah sedikit gambaran dari tindakan Yesus kepada setiap kita. Tuhan yang mengorbankan dirinya sendiri seperti Samila yang begitu rupa. Kita lihatnya di dalam Yesaya pasal 53 ayat 1 sampai yang ke-6. Yang berbunyi, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada. Sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak. Sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipukulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Nah, lewat tindakan pengorbanan itu, Tuhan yang maha adil tetap menegakkan keadilannya. Dengan tetap menghukum kesalahan dan sekaligus menunjukkan sifat maha kasihnya dengan menggantikan yang bersalah menanggung hukuman yang tidak dapat ditanggungnya. Karena kita boleh merenungkan apa yang sudah disampaikan dan menerapkan. Ada dua hal di sini, yaitu apa arti solusi salib yang menyatakan kasih dan sekaligus keadilan Tuhan bagi saya pribadi. Kemudian yang kedua, apa yang akan berubah pada diri saya setelah saya menghayati kasih dan keadilan Tuhan yang teragung ini. Biarlah kita boleh melihat cinta kasih Tuhan melalui solusi salib yang sudah diberikan bagi setiap kita. Yang menjadi solusi akan kasih dan keadilan Tuhan yang boleh dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami belajar untuk melihat solusi teragung yang sudah Kau berikan bagi setiap kami. Kami tahu ya Tuhan, kami berdosa. Kami sudah mendukakan hati-Mu. Dan saatnya kami boleh melihat cinta kasih dan kemahadilan Engkau boleh dinyatakan. Ketika Engkau boleh mati di kayu salib untuk setiap kami. Mampukan kami boleh tetap melihat cinta kasih-Mu. Boleh melihat keadilan-Mu di dalam setiap keseharian hidup kami. Sehingga kami boleh dimampukan menjadi anak-anak-Mu yang makin mencintai Engkau. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang akan boleh menyertai memimpin setiap kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersama-sama akan berdoa, melanjutkan doa syafaat kita untuk pergumulan jemaat simpatisan. Begitu juga dengan Indonesia dan dunia. Tuhan, kami sekali lagi mengucap syukur
Kalau jemaat-jemaat kami boleh tetap ada di gereja kami ini, di dalam setiap kondisi mereka masing-masing. Menyerahkan untuk setiap jemaat simpatisan di dalam pergumulan, mungkin di dalam masalah ekonomi, satu masalah yang tidak bisa dihindari karena kondisi pandemi. Tapi biarlah Tuhan sendiri boleh tetap menopang setiap mereka. Terutama iman percaya mereka boleh tetap senantiasa berharap berseru kepada Tuhan. Tetap mengandalkan Tuhan dan iman percaya hanya kepada. Kami menyerahkan setiap mereka ke dalam tangan kasih. Kami menyerahkan juga bagi mereka yang mungkin undur di dalam kerohanian iman. Tuhan, kami rindu mereka boleh kembali lagi. Boleh memanggil mereka kembali. Untuk kembali boleh melihat cinta kasih. Kami juga menyerahkan untuk setiap usaha pekerjaan setiap mereka. Dan mungkin mereka bergumul dalam masalah ini. Tuhan sendiri akan boleh memampukan mereka, menyertai mereka, memberikan hikmat apa yang harus dilakukan. Menyerahkan juga di dalam setiap pergumulan, mungkin di dalam masalah relasi, suami, istri, anak, menantu, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu biarlah Tuhan boleh memulihkan relasi mereka, kehidupan mereka ke dalam tangan. Dan biarlah mereka tetap belajar untuk memberikan pengampunan, pemulihan, keluarga boleh, relasi boleh kembali terjalin. Menyerahkan juga untuk setiap mereka di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Kau paling mengetahui apa yang menjadi pergumulan setiap mereka. Tuhan lindungi sertai mereka untuk tetap belajar menyerahkan hidup hanya kepada Tuhan. Pada saat ini kami juga berdoa untuk jemaat di dalam pergumulan untuk kesehatan. Kami menyerahkan juga untuk Bapak Edi Lianto mengucap syukur kalau semalam Bapak Edi boleh pulang ke rumah. Kami tetap menyerahkan segala proses perawatan yang ada setelah pulang dari rumah sakit, menyerahkan Tuhan siapkan boleh pimpin semuanya. Untuk obat-obatan, untuk kontrol dengan dokter kami juga serahkan di dalam masa-masa depan ini. Bahwa menyerahkan untuk Ibu Suti yang mendampingi, Tuhan sendiri yang akan boleh memberikan kekuatan, kesabaran. Tuhan berikan topangan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh tetap menguatkan Ibu Suti. Menyerahkan juga untuk Bapak Thomas. Kami merindukan Bapak Thomas boleh kembali sadar. Tuhan, kami tetap berdoa bersahati. Kami rindu Tuhan boleh memulihkan keadaan Pak Thomas, terutama imannya. Kami menyerahkan juga untuk Mama Lia dan juga untuk adiknya yang mendampingi bersama Maria. Kami menyerahkan mereka menjadi satu kesatuan yang keluarga yang boleh tetap bersama-sama mendampingi Pak Thomas dalam kondisi yang saat ini. Menyerahkan juga untuk Ibu Wang Suci yang ada di Surabaya. Menyerahkan Tuhan sendiri akan boleh menyertai. Tuhan sendiri akan memulihkan kesehatannya. Tuhan sendiri akan boleh memakai setiap keluarga yang mendampingi boleh menjadi sarana juga kesembuhan juga Ibu Wang Suci. Menyerahkan juga untuk proses pemulihan dari Pak San di dalam matanya yang rencananya akhir bulan ini akan ke Singapura dan rencana akan operasi. Tuhan sendiri akan boleh pimpin semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan sendiri akan tetap memberikan semangat, sukacita baik di dalam Pak San dan juga Bu Esther yang mendampingi. Tuhan mampukan. Tuhan lindungi sertai juga untuk proses-proses perawatan selanjutnya, pengobatan selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Pada saat ini kami juga menyerahkan untuk jemaat-jemaat kami yang lain, termasuk juga untuk Pak Ijen, tadi juga untuk Pak Sutrisno di dalam kondisi lemah tubuh, Pak Suparman. Kami tetap menyerahkan mereka ke dalam tangan pimpinan kasih Tuhan. Untuk setiap pengobatan, pemulihan yang dilakukan, Tuhan sendiri akan menyertai. Menyerahkan juga untuk jemaat simpatisan di dalam yang kondisi yang masih tua, yang sudah tua, yang juga mungkin berbaring di tempat tidur. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan semangat, sukacita untuk tetap melihat kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang akan boleh menyertai di dalam setiap kehidupan mereka. Bersama dengan keluarga yang mendampingi dan merawat, Tuhan berikan kekuatan, penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan setiap anggota jemaat simpatisan yang belum kami sebutkan di dalam kondisi kelemahan tubuhnya. Tuhan sendiri yang akan boleh menyertai memimpin setiap mereka.
Pada saat ini kami juga berdoa untuk saudara Ganda dan kakaknya Lukman yang 2 hari lalu kehilangan mamanya. Mengucap syukur kemarin sudah ada ibadah tutup peti dan penghiburan. Menyerahkan rencana pagi ini akan adakan acara pemberangkatan jenazah untuk menuju ke Malang, untuk menuju ke Lawang, di Sentong untuk dikremasi. Tuhan, kami menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Menyerahkan Ganda Lukman yang kehilangan mama tercinta, menyerahkan juga keluarga lain. Kami rindu ya Tuhan, melalui pelayanan gereja kami, keluarga-keluarga yang belum percaya ini, termasuk Lukman dan saudara yang lain itu boleh percaya kepada Tuhan, boleh melihat akan cinta kasih Tuhan melalui pelayanan yang sudah kami berikan. Ucap syukur sudah untuk saudara-saudara ada ini boleh diinjili, tapi biarlah Tuhan sendiri yang akan boleh tetap memberikan penyadaran buat mereka untuk boleh percaya kepada Engkau suatu saat nanti. Tuhan, kami menyerahkan setiap perjalanan dari Malang ke Lawang, Tuhan lindungi sertai. Penginjil Daniel dan Pak Tik yang juga akan memimpin acara, biarlah Tuhan yang akan membawakan firman juga. Tuhan sendiri akan boleh menyertai, memimpin, memakai abang. Terima kasih ya Tuhan. Dan menyerahkan keluarga ini ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan penghiburan daripada Engkau ya Tuhan. Dan pada saat ini kami juga menyerahkan untuk kondisi Indonesia dengan segala pergumulan yang ada penyakit diabetes, ada penyakit hepatitis, maaf, ada penyakit hepatitis yang lagi merajalela, yang juga menyerang anak-anak. Kami juga menyerahkan dulu kondisi COVID yang belum selesai. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan boleh menyertai setiap upaya-upaya yang akan dilakukan demi kesehatan bangsa negara ini. Doakan juga untuk setiap pemerintahan yang ada, dari pusat hingga daerah. Tuhan lindungi setiap mereka di dalam setiap kebijakan-kebijakan yang mereka lakukan. Mampukan mereka tetap mengutamakan kepentingan rakyat. Menyerahkan juga untuk keberadaan setiap anak-anak Tuhan, biarlah boleh jadi kesaksian dan berkat. Kami juga tetap menyerahkan untuk kondisi dunia yang tidak mudah. Kami menyerahkan juga untuk banyak beberapa negara yang bertikai. Tuhan sendiri yang akan memberikan kepada mereka satu kesadaran untuk mereka boleh berdamai satu dengan yang lain. Kondisi yang tidak mudah, berbagai konflik yang ada, krisis-krisis yang ada, yang mempengaruhi banyak hal. Biarlah Tuhan sendiri yang akan boleh menopang semuanya. Tuhan sendiri akan boleh berkasih kami buat setiap mereka. Dan kami tetap menyerahkan orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Biarlah Tuhan sendiri melalui setiap peristiwa yang dialami boleh membuka mata rohani mereka untuk boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya persilakan boleh berdoa pribadi di hadapan Tuhan. Saya berikan waktu.
Tuhan, inilah segala pergumulan yang boleh kami rasakan yang mungkin tidak bisa diceritakan orang lain. Tapi biarlah melalui setiap pergumulan-pergumulan yang ada ini membuat kami makin dekat kepada Engkau. Tuhan, kami juga menyerahkan setiap kami yang hadir di doa pagi ini. Menyerahkan setiap usaha pekerjaan yang akan dilakukan sebentar lagi. Dan biarlah kami boleh tetap setia mengikuti doa pagi ini. Dan biarlah hidup kami boleh menjadi kesaksian yang indah dan berkat. Terima kasih ya Tuhan. Kami butuh pertolongan dan topangan-Mu ketika kami boleh melakukan tugas tanggung jawab kami sepanjang hari. Dan biarlah melalui semuanya, nama Tuhan yang boleh dimuliakan. Dan biarlah kami menutup doa pagi ini dengan doa yang kami ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati setiap kita. Selamat pagi. Terima kasih, Bu Maria.